Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang writing mathematics 2. Nah, yang pertama ada jika maka, hukum jika maka. Misalnya ada jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, A plus B lebih dari 0. Di sini hanya ada kata jika, tidak ada kata maka. Maka dari pernyataan ini bisa saja seseorang mengartikannya dengan jika A lebih dari 0, maka B lebih dari 0 dan A plus B lebih dari 0. Padahal yang sebenarnya adalah jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A plus B lebih dari 0. Jadi kesimpulannya, jika Anda menggunakan kata jika, Anda harus menggunakan kata maka. Anda harus menggunakan tanda koma sebelum kata maka. Kemudian, tidak semua yang ada di dalam matematika merupakan rumus. Misalnya, 3x pangkat 2 min 7x. Ini merupakan sebuah expressions atau ekspresi, biasa kita sebut dengan pernyataan. Kemudian ada persamaan, misalnya 3x pangkat 2 min 7x sama dengan 4x. Persamaan merupakan dua ekspresi yang bernilai sama. Lain hal dengan pertidaksamaan, x lebih dari sama dengan 5, ini terdiri dari dua ekspresi yang memiliki nilai berbeda. Nah, kita beralih kepada rumus. Rumus merupakan sesuatu yang mengungkapkan hubungan atau aturan. Rumus ini sering digunakan untuk menghitung suatu ekspresi yang diberikan. Misalnya dalam persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bc plus c sama dengan 0. Kita dapat menggunakan rumus diskriminan D sama dengan akar B kuadrat min 4AC untuk menghitung atau mencari diskriminannya. Kemudian ada contoh lain, perbedaan antara fungsi dengan nilai fungsinya, yaitu antara f dan fx. Biasanya kita menyebut f adalah fungsi, sedangkan fx adalah nilainya. Sesungguhnya, fx ini tidak bisa disebut sebagai sebuah fungsi karena fx sama dengan 3x kuadrat misalnya, merupakan sebuah persamaan atau ekspresi yang memberikan nilai pada fungsi tertentu. Jadi, kita harus menyebut sesuatu sesuai dengan namanya. Nah, selanjutnya yaitu hindari kata itu. Kata itu ini emang merupakan kata yang sangat berguna dalam penulisan matematika karena dapat digunakan sebagai cara untuk menyamarkan bahwa kita tidak benar-benar tahu apa yang kita bicarakan. Nah, namun kata itu juga bisa menyebabkan ambigu. Jadi sebaiknya gantilah kata itu dengan kata atau frasa yang lebih tepat. Lalu selanjutnya ada perkiraan desimal. Nah, perkiraan desimal ini umumnya ada di matematika terapan dan statistik. Namun cenderung jarang digunakan pada matematika murni. Misalnya dalam menemukan di mana kuadrat melintasi sumbu. Jika jawabannya itu sin 7, maka biarkan itu tetap sin 7 daripada katakanlah 0,656 dan seterusnya. Jadi udah biarin aja jawabannya jadi sin 7. Selanjutnya adalah jangan memulai kalimat dengan simbol. Hal ini itu untuk menghindari pelanggaran aturan bahwa setiap kalimat dimulai dengan huruf kapital. Tapi berlaku juga meskipun simbolnya adalah huruf kapital. Jadi walaupun simbolnya huruf kapital, tapi sama aja. Tetap nggak boleh memulai kalimat dengan simbol. Terus selanjutnya yaitu kutukan dari simbol implikasi. Nah, simbol implikasi yang sering disalahgunakan dan digunakan secara berlebihan oleh matematikawan pemula adalah implikasi tanda panah. Simbol ini dibaca jika dan hanya jika. Simbol ini tidak bisa menjadi pengganti untuk simbol sama dengan. Misalkan kayak 5 dikurang 3, terus implikasi panah 2. Itu salah. Harusnya kan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, yang benar itu ada pernyataan, terus simbol implikasi panah, baru pernyataan lagi. Misalnya kayak X adalah bilangan ganjil, implikasi panah jika X kuadrat adalah bilangan ganjil. Terus juga sama dengan implikasi panah ini tidak bisa digunakan untuk memulai suatu kalimat. Jadi jangan pernah memulai suatu kalimat dengan simbol implikasi panah. Dan juga simbol ini biasanya bermakna juga ini menyatakan bahwa
Selanjutnya gunakan simbol dan notasi yang umum. Beberapa simbol memiliki arti umum yang sudah baku. Contohnya adalah pi yang mewakili keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Tidak lazim untuk menyatakan rasio ini dengan apapun selain pi. Tetapi secara teknis benar untuk melalui argumen dengan misalkan alfa adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Namun pi dapat berarti hal lain juga, misalnya sering digunakan untuk peta proyeksi karena pi mewakili P dan P adalah huruf pertama proyeksi. Ini juga digunakan untuk fundamental. Selanjutnya menentukan simbol dan notasi. Banyak simbol yang digunakan untuk objek tertentu. Contohnya seperti F yang secara teratur menunjukkan sebuah fungsi. Dan Anda mungkin telah memperhatikan bahwa menggunakan huruf besar seperti X dan Y untuk himpunan dan huruf kecil seperti X kecil untuk menyatakan elemen-elemen himpunan tersebut. Contoh lain dari hal ini dapat dilihat pada di mana siswa telah memberikan pernyataan aturan sinus di mana huruf A, B, C adalah alfa, beta, gamma belum didefinisikan. Selanjutnya gunakan frasa penghubung. Masalah umum lainnya dalam menulis adalah asumsi dan deduksi dalam sebuah argumen tidak dibedakan dengan jelas. Untuk menghindari masalah ini, maka dalam menyusun penjelasan lebih baik menggunakan kata dan frasa penghubung seperti oleh karena itu, sebagai, sejak, dan jadi untuk menunjukkan bahwa implikasi dan deduksi sedang dibuat. Selanjutnya gunakan sinonim. Pengulangan kata dapat menyebabkan kebosanan bagi pembaca. Penggunaan sinonim ini membantu untuk membuat materi lebih menarik. Contohnya menggunakan pengulangan kata seperti oleh karena itu, jadi, maka, sebagai akibatnya. Dengan demikian, namun ada sedikit perbedaan, seperti seseorang tidak dapat mengganti karenanya dengan kemudian. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan soal. Soal yang pertama itu adalah dapatkah Anda memperbaiki penulisan ulang matematika Anda dalam latihan-latihan di bab sebelumnya? Dan yang kedua itu sekarang secara umum temukan beberapa jawaban latihan Anda sebelumnya dan tulis ulang dengan menggunakan panduan dari bab ini. Baiklah, yang pertama itu ini ada contoh soal yang salah. Contoh soal dan jawaban yang salah. Itu jawabannya di sini dia menggunakan tanda panah. Sedangkan tanda panah ini adalah salah satu dari tanda kutukan. Jadi dalam mengerjakan soal itu kita tidak boleh sembarang menggunakan simbol. Nah, ini adalah contoh simbol yang salah dalam penggunaannya. Jadi kalau misalnya menggunakan tanda panah ini bisa diartikan juga sebagai maka gitu. Nah, selanjutnya ada penulisan yang benar. Nah, penulisan yang benar ini adalah bagaimana langkah-langkah cara mengerjakan yang benar. Dan di sini juga terdapat dialog. Itu contohnya seperti dari beberapa pertanyaan di soal dapat disimpulkan bahwa kita dapat menggunakan persamaan dari rumus mencari jarak, yaitu garis P1 dan P2 sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, itu adalah rumusnya. Dan selanjutnya ada juga dialog lagi seperti selain itu dapat disimpulkan juga menggunakan persamaan garis BC sama dengan garis AB ditambah garis AC. Sehingga jawabannya, nah di sini ada jawabannya. Untuk mempersingkat waktu mungkin tidak saya bacakan semuanya ya. Tapi di sini pada intinya adalah di sini tuh bagaimana cara kita menuliskan jawaban yang benar menggunakan langkah-langkah yang tepat gitu. Nah, selanjutnya di akhir juga ada kesimpulannya. Jadi nilai dari X yang dicari adalah 29. Nah, itu adalah kesimpulannya. Oke, cukup.